Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya James Nalis. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya mengenai akuntansi Blood ya. Dalam hal ini akuntansi pada FKTP Puskesmas gitu ya. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas tentang belanja modal ya, belanja komputer dan belanja barang dan jasa, yaitu belanja obat-obatan. Dan hari ini saya coba menjurnal tentang pendapatan dana kapitasi. Nah, di sini saya sudah sediakan dua transaksi ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada STS 01 ya, yaitu uraiannya pendapatan dana kapitasi misal ya bulan 10 dengan nilai realisasi 50.000. Nah, yang pertama kita input dulu tanggalnya ya. Kita input tanggalnya, kemudian kita masukkan uraiannya ya. Untuk anggarannya bisa kita kosongkan dan bisa kita masukkan juga ya. Oke, kemudian nomor STS-nya ya. Nah, nomor STS ini bagi jurnal pendapatan ini sangat penting ya. Jadi jangan lupa kita masukkan ya sebagai bukti kita gitu. Kemudian untuk rekening kita masukkan perubahan estimasi SAL ya. Perubahan estimasi SAL pada pendapatan LRA gitu. Nah, ini ya estimasi perubahan SAL gitu ya. Kemudian kita masukkan pendapatan dana kapitasi ya. Kita cari rekeningnya, pendapatan dana kapitasi LRA ya. Oke, yang ini ya. Selanjutnya ini kita masukkan JU ya, karena ini adalah transaksi umum ya atau jurnal umum tanpa penyesuaian gitu. Nah, di sini 50.000 ya. Nah, oke gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu adalah basis kas ya. Diingat ya, ini adalah basis kas. Kenapa sih mesti namanya basis kas? Nah, basis kas itu adalah pendapatan yang bersih ya, atau pendapatan real yang masuk yang menambah saldo pada rekening bank atau saldo di tangan bendahara penerimaan Blood gitu. Jadi nilai 50.000 ini adalah nilai yang masuk pada rekening puskesmas gitu. Nah, kemudian kita diminta ini pertanyaannya, kita diminta akrualnya juga, jurnal akrualnya. Maka untuk jurnal akrual di sini itu ada 3 akun ya, 3 akun yang terpengaruh ya, 3 akun yang 3 akun yang terjadi ya. Yang pertama itu akun kas ya. Kita masukkan dulu kas bendahara penerimaan Blood ya. Dalam hal ini kas bank ya. Kita masukkan dulu. Kemudian beban jasa perbankan ya. Beban jasa perbankan ini ada ya. Sebentar. Ini beban jasa ya. Beban jasa itu ya. Sebentar saya cari, ini jasa pelayanan. Beban jasa perbankan ya. Ini enggak ada ya. Beban jasa pembayaran pajak bukan ya. Jasa boga. Nah, ini beban jasa asuransi perbankan dan lainnya ya. Oke. Kemudian kita masukkan pendapatan ya. Nah, pendapatan yang saya maksud adalah pendapatan pendapatan LO ya. Jadi bukan pendapatan LRA gitu. Nah, untuk ini kita masukkan JU saja. Nah, untuk itu ya. Nah, yang pertama kita masukkan
nilainya 50.000 ya. Nah, kemudian akun beban jasa asuransi atau perbankan ini berapa ya. Nah, yang ini kita lihat, Bapak Ibu perlu lihat dulu hasil verifikasi dari BPJS. Misal untuk dana kapitasi sudah dibayar dan kita lihat keterangan dari hasil verifikasi BPJS ya, atau hasil pembayaran dari BPJS itu ya. Biasanya ada BAP ya, ada BAP dari BPJS. Nah, kita lihat ternyata BPJS bersedia membayar dana kapitasi bulan Oktober ya, itu sebesar 51.000. Nah, ternyata yang masuk rekening itu hanya 50.000. Nah, 1.000 itu adalah potongan pajak atau admin bank ya. Makanya di sini saya nambah akun beban jasa asuransi atau perbankan dan lainnya gitu ya. Jadi 1.000. Nah, seperti itu. Nanti ada yang tanya, kok beda ya pendapatan LO dan pendapatan LRA? Ya, memang beda ya. Kalau yang ini modelnya akrual ya Bapak Ibu ya, bukan cash ya. Akrual itu apa? Akrual itu adalah pendapatan bruto. Artinya pendapatan yang secara hak milik menjadi milik puskesmas Bapak Ibu. Nah, kalau secara normal kita lihat pendapatan puskesmas sebenarnya 51 ya. Tetapi saat pihak BPJS mau bayar ke rekening puskesmas, maka dari pihak bank itu melakukan pemotongan ya. Nah, pemotongan itu dibebankan pada puskesmas sehingga kita tetap mengakui yang 1.000 itu adalah miliknya puskesmas, sehingga dalam akuntansi kita masukkan ke dalam beban administrasi bank ya, atau beban lain-lain sesuai dengan COA atau kode rekening dari Bapak Ibu ya. Jadi sehingga pendapatan LO kita berbeda dengan pendapatan LRA, karena LRA itu sifatnya basis kas ya, hanya mencatat apa yang masuk sesuai nilai kas yang ada gitu. Pendapatan LRA itu enggak mengenal akrualnya atau enggak mengenal biaya admin ya, itu enggak. Tetapi pendapatan LO itu kita berlakukan akrual gitu. Jadi beda gitu ya. Nah, pada prakteknya sebenarnya ini tidak 1.000 ya, itu tergantung. Misal kalau berdasarkan pengalaman itu di atas 1M ya, 1M itu 1 miliar ya, itu 30.000 potongannya, 30.000 itu. Di bawah 1 miliar ya, di bawah 1 miliar itu 2.900 ya. Ini yang biasa saya jumpai dalam pemeriksaan saya ya. Nah, ini karena ini 1.000 hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu accounting, ini memang nilainya tidak signifikan, tetapi sangat berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan ya. Dalam hal ini saat penjurnalan ya. Karena kita mesti melakukan penyesuaian kembali hanya untuk beban admin saja ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang tanya tuh, kenapa tidak disamakan saja ya, tidak disamakan pendapatan LO dan pendapatan LRA ya. Nah, catatan saya bahwa pendapatan LO ini kita mengacu pada dokumen-dokumen yang kita terima dari BPJS. Misal BPJS mau bayar sekian, nah kita catat sesuai dengan yang nilai yang ada pada dokumen tersebut ya. Kita tidak bisa catat berdasarkan dana yang masuk pada rekening kita, itu berbeda gitu. Nah, pada kasus ini kita harus perhatikan ya, nanti akan berdampak pada pembagian jasa pelayanan ya, Jaspel. Nah, biasanya ada sebagian PKM itu mereka pembagiannya itu mereka masukkan nilai potongan RTGS itu. Ada juga yang real sesuai yang masuk pada rekening gitu. Tetapi sebenarnya pendapatan mereka itu
yang realnya itu yang ini yang 51 gitu, itu yang memang pendapatan mereka gitu. Hanya saja mereka itu dikenakan biaya admin gitu. Nah, berarti 50.000 ini sebenarnya bukan lagi real pendapatannya gitu. Yang real pendapatannya itu adalah yang 51 gitu ya. Itu menurut hemat saya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dulu ya. Mohon dibantu subscribe-nya, like dan komen agar saya lebih semangat membuat video-video tentang akuntansi Blood. Cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya.